Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Kodependensi, dia merasa kayak dia sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi seperti sekarang sudah diabaikan oleh kamu atau seperti sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu ya. Aku lihat di sini. Jadi dia itu masih memiliki ketertarikan, ketergantungan dan keterikatan dengan kamu, tapi kamunya mah sudah masa bodoh ya. Kamu sudah bodoh amat, sudah tidak memperdulikan dia. Kemudian romantic feeling, ada perasaan cinta yang sangat-sangat kuat terhadap kamu. Dia sayang banget loh sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Bahkan ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan kah, atau ingin adanya kenaikan level dari hubungan kalian dari yang kemarin gitu ya. Itu tergantung. Kalau misalkan saat ini kalian lagi marahan atau kalian lagi jeda, kalian lagi berpisah, nah di sini dia ingin memperbaiki hubungan dan menaikkan level hubungan kalian. Tapi kalau kalian di sini belum berpisah ya, tapi kebanyakan sih di sini aku lihat sudah berpisah ya. Itu ya dia ini adanya kenaikan level gitu ya. Oh ya, aku lihat di sini lebih banyak ini ya, sudah berpisah karena di sini ada reconciliation, ada keinginan untuk datang kembali, untuk bisa bersama kembali seperti itu ya, meminta kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan. Ya intinya di sini dia ingin kembali bersama seperti itu. Hanya saja nampaknya situasinya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan. Masih ada sesuatu yang perlu dia selesaikan dulu dalam hidupnya, atau bisa jadi semesta ingin kalian itu untuk menyelesaikan masalah masing-masing aja dulu gitu ya. Intinya di sini ada suatu waktu yang belum bisa untuk kalian bersama. Nah, kayak gitu ya. Aku melihat juga ternyata si dia nih masih red flag ya, masih red flag, entah apa itu red flagnya, tapi aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flagnya dia ya di sini, karena sedari awal kamu kenal dengan dia ini, kamu tahu dia ini, semesta selalu menunjukkan kepada kamu nih, orang ini seperti ini karakternya, perilakunya seperti ini, tindakannya seperti ini. Jadi kamu pasti tahu ya, sudah tahu apa red flagnya dia gitu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa dan apa sih yang membuat kalian itu belum bisa untuk bersama dulu ya. Ada apa yang menghalangi, apa yang mencegah, dan apa yang terjadi. Okay. Queen of Pentacles, the Chariot, Temperance, Strength, Eight of Wands, dan Death. Oke, perasaan dia terhadap kamu. Di mata dia, kamu itu orang yang dermawan, ya, penyayang, ramah, bisa menghibur dia. Orangnya itu ya mungkin kamu humoris kah, atau memang kamu tahu ya titik cara untuk menghibur dia. Pokoknya di mata dia itu kamu menghibur dia. Kamu penyayang, orangnya simple ya, gak banyak neko-neko, kamu orang yang bijaksana, peduli pada diri sendiri, sukses ya.
Dan memang dia pun sebenarnya tahu bahwa kamu ini sangat mengharapkan sekali untuk bisa berumah tangga, gitu ya. Dia tahu banget kok itu ya, kamu sangat mengharapkan sekali untuk menjadi nyonya rumah atau, ya berumah tangga seperti itu ya. Dan kamu itu orang yang nggak segan-segan untuk berbagi harta kekayaan kepada orang-orang yang memang kamu sayangi gitu ya. Kamu ya itu terbang wanita tadi ya. Kamu nggak pelit gitu loh. Di mata dia kehidupan kamu makmur, aman, juga kamu itu orang yang rendah hati. Di mata dia kamu ini memiliki kedudukan sosial yang bagus gitu ya, keuangan juga oke, kamu juga orangnya megah, punya kemegahan, stabil, sukses seperti itu ya. Di mata dia kamu orang yang berprestasi, punya kemandirian yang luar biasa, terus itu juga kamu itu bisa mengatasi masalah dengan cara-cara yang ya masuk akal gitu ya. Kamu tuh orang yang realistis seperti itu. Orang yang tanpa basa-basi, ceplas-ceplos, to the point, ya to the point. Langsung pada ke intinya, nggak suka basa-basi ya. Dan memang di mata dia kamu itu orang yang sangat-sangat ingin sekali untuk berhasil, sukses seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ya, kamu itu di mata dia menawan, ramah, baik, bisa diandalkan. Kamu itu orang yang bisa tenang di depan umum, punya kehidupan yang teratur, orangnya membumi, tidak banyak neko-neko ya, masuk akal, realistis. Kalau masalah tentang hubungan, aku melihat bahwa sekarang kamu itu mulai bersikap untuk sabar, ramah, tenang ya. Kayak saat ini tuh sedang mencoba untuk menghadapi diri sendiri terlebih dahulu, sabar, tenang terhadap diri sendiri. Kamu kayak ingin ada di zona nyaman, tidak mau diusik dengan siapapun. Kamu seperti tidak mau diganggu oleh dia atau siapapun. Ada kemungkinan saat ini tuh kamu dengan dia mungkin lagi menarik diri, berjarak, lagi diem-dieman, lagi dingin-dinginan nih, atau gimana. Pokoknya intinya saat ini tuh kamu kayak lebih ingin memiliki sikap yang sabar dengan dirimu sendiri, memiliki sikap yang tenang, ramah gitu ya, nggak mau banyak urusan. Apalagi mungkin kalau kamu kemarin pernah kecewa sama dia, terluka sama dia, atau punya masalah dengan dia, itu kamu kayak pengen sekarang nih udah deh nggak mau ruwet, nggak mau ribet dengan urusan-urusan kamu dengan dia yang kemarin, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya hubungan ini nih benar-benar punya peluang hubungan yang benar-benar tulus, penuh kasih sayang, ya. Jadi sebenarnya kamu dan dia selama ini sorry tadi azan ya. Jadi saat ini kamu memilih untuk tenang, nggak mau dulu berurusan dengan mereka. Pengen diam-diaman aja dulu gitu ya, pengen nggak mau banyak omong, nggak mau banyak berurusan atau berpartisipasi dalam hubungan percintaan bersama dia, seperti itu. Sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama memiliki peluang hubungan yang bisa tulus, bisa penuh dengan kasih sayang, ya saling memperhatikan. Nah, berarti kemungkinan ini ada pemicu atau memang ada penghambat dari kalian untuk bisa saling memberikan ketulusan, rasa kasih sayang atau perhatian dari kedua belah pihak. Bisa jadi salah satu pihak yang memang mungkin selama ini terlalu acuh, terlalu cuek ya, terlalu tidak peduli seperti itu, sehingga ya hubungan kalian itu kayak terlalu dingin gitu ya. Ya, aku melihat di sini
salah satu atau kedua belah pihak mungkin kurang berpartisipasi untuk membuat hubungan ini tuh penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih untuk saling memperhatikan itu kurang kayak gitu. Dan sebenarnya ya, aku melihat baik kamu ataupun dia ketika kalian bersama sama-sama saling merasa cukup aman, nyaman ya. Dan apa ya? Kalau aku lihat ya enak, seneng gitu. Hanya saja di sini kayak kurang aja gitu. Kurang ada dedikasi entah dari salah satu pihak atau kedua belah pihak seperti itu. Kalau aku lihat sebenarnya gini, dari dia ini ya ingin sekali membuat kamu itu menikmati kesenangan hidup, membanjakan dirimu dengan kemewahan, atau ingin mengajak kamu liburan kah, atau memberi barang-barang mewah ya. Jadi kalau aku lihat love language-nya dia ini adalah memberi ya. Dan aku lihat di sini dia ini sebenarnya sangat perhatian sama kamu walaupun mungkin tidak ditunjukkan oleh dia. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Orangnya sebenarnya percaya diri. Hanya saja mungkin ada faktor keuangan yang mempengaruhi dia sehingga dia itu nggak leluasa gitu loh untuk ngasih tahu kamu atau memperhatikan kamu ya. Karena kan love language-nya adalah memberi. Kalau misalkan dia tidak bisa memberi tuh kayak gimana gitu, insecure gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Apalagi di mata dia kamu kan orang yang selalu perhatian banget sama dia, orang yang sangat percaya diri, suka memberi ke dia ya. Mungkin selama ini kamu terus yang selalu memberi kepada dia, tapi dianya nggak pernah memberi kamu seperti itu. Kamu orang yang realistis, bisa diandalkan, selalu menjaga dia, memelihara dia, menyayangi dia, memperhatikan dia, dan aku lihat juga kamu orangnya ramah. Kalau aku lihat sebenarnya dia juga ramah, baik ya. Hanya saja di sini mungkin memang ada perbedaan dari faktor materi, keuangan. Itulah yang membuat dia di sini tuh kayak kurang berdedikasi di hubungan ini. Karena ya itu tadi ya aku bilang, Mamang ini nih love language-nya tuh dalam memberi. Dia juga ingin memberi kamu, tapi ada ketidakmampuan. Terus juga karena ada ketidakmampuannya ini, aku melihat sebenarnya dia itu pengen banget datang secara fisik dengan kamu. Kemungkinan ini ada yang LDR ya. Karena di sini aku lihat ada The Chariot. Tapi ya ada juga mungkin sebagian yang nggak LDR. Tapi kebanyakan di sini LDR. Nah, untuk datang ke kamu itu juga dia harus bisa meyakinkan diri dia, untuk bisa percaya diri, untuk bisa berani, ya. Nah, ini juga sebagian besar pemikiran dia untuk bisa datang ke kamu juga kan dia harus menunjukkan bahwa dia mampu, ya, mampu secara materi. Kalau aku lihat di sini mampu secara materi dan mampu secara mental, ya. Kalau aku lihat. Jadi dia kalau mau datang ke kamu itu butuh dipikir-pikir dulu, butuh dinilai dulu, butuh diyakinkan dirinya dulu bahwa dia mampu gitu loh ya. Apalagi kalau misalkan ini tentang materi, paling enggak ya dia ketika datang bisa menawarkan sesuatu ke kamu secara materi ya. Secara materi itu ya nggak hanya sekedar uang ya, mungkin aset atau barang-barang atau apa kayak gitulah ya. Nah, kalau misalkan secara mental, aku lihat di sini kemungkinan dia masih belum yakin ya, apakah dia mampu untuk membawa hubungan kalian ke hubungan yang berumah tangga. Karena kalau udah ngomongin tentang hubungan berumah tangga, itu kan kewajibannya besar, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya sebelum dia ini melangkah ke hubungan yang lebih serius atau ke pernikahan, karena kan harapan kamu sama dia itu pengennya ke hubungan yang berumah tangga kan. Nah, kalau dia mau ke hubungan yang berumah tangga, kira-kira dia udah mampu belum?
Nah, itu loh, mungkin dari materinya. Kalau aku lihat di sini kan lebih ke materi yang ada kebiasaan ya di antara kalian, ada perbedaan. Kemudian juga mungkin dari mentalnya. Ya, dia siap belum untuk berumah tangga seperti itu. Ya, paham ya. Nah, jadi kalau aku lihat memang dia ini bukan orang yang mencintai tiba-tiba ucuk-ucuk langsung ngajak nikah. Enggak kayak gitu. Dia harus menilai dirinya mampu enggak gitu loh untuk melangkah ke sebuah pernikahan, entah itu dari materinya, dari kesiapan mentalnya, dari apa keyakinan dirinya seperti itu, emosinya atau apapun gitu ya. Jadi dia ini bukan orang yang memang bukan orang yang satset, tapi semuanya itu harus dinilai, dipahami, diyakinkan dulu, diberanikan dulu dirinya. Kayak gitu, paham ya? Ya, jadi orang yang penuh dengan pertimbangan kalau aku lihat di sini. Dia orang yang banyak sekali mempertimbangkan hal-hal pendukungnya, kayak gitu ya, pendukung untuk mencapai tujuannya, kayak gitu. Bukan orang yang ceroboh, tapi banyak berpikirnya, dipikirnya tuh lama gitu ya, pertimbangannya itu banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ada keinginan untuk datang. Dari dulu juga sebenarnya dia ini pengen datang, hanya saja yaitu kalau dia mau datang butuh pertimbangan yang banyak dulu untuk dia pikirkan, untuk dia yakini, untuk dia tekadkan, untuk dia percaya diri dulu gitu. Untuk dia merasa mampu dulu baru datang. Gitu loh, paham ya? Dan aku lihat juga ternyata selama ini kalian itu banyak sekali gesekannya, banyak sekali ketidaksepakatannya. Kamu maunya A, dia maunya Z ya. Kamu maunya ini, dia maunya itu, sehingga menyebabkan ketidakstabilan juga di hubungan kalian. Nah, kenapa kalian banyak sekali banyak sekali ketidaksepakatannya? Yaitu tadi kamu dengan dia ini ternyata masih ada perbedaan atau kesenjangan seperti itu, sehingga misalkan secara materi kamu stabil, baik-baik saja. Mungkin secara materi dia belum stabil, belum baik-baik saja, sehingga misalkan kamu mengharapkan untuk bertunangan dengan dia, ya dia mikir dong, biaya tunangan juga kan cukup besar, dia harus beli cincinnya, dia harus memberikan serah-serahannya, seperti itu. Sehingga kamu maunya segera cepat-cepat berkomitmen, tapi ya dianya kan belum sanggup. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya aja ya. Jadi kalau aku lihat banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian sehingga menyebabkan ketidakstabilan di hubungan kalian. Apalagi di sini sering sekali juga terjadi keyakinan yang berbeda. Ya, terjadi keyakinan yang berbeda. Mungkin di sini dia lebih memperdulikan yang lain, entah itu pasangan dia yang lain, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, seperti itu. Dan akhirnya di sini mungkin kamu sering merasa karena dia terlalu lebih memperdulikan yang lain, kamu merasa kayak selama ini kamu tidak mendapatkan balasan atas cintamu, atas effortmu terhadap dia, atas kasih sayangmu. Kamu merasa seperti tidak dicintai, merasa tidak dihormati, tidak diperdulikan. Nah, ini juga karena dia terlalu lebih memperdulikan hal lainnya, sehingga sering terjadi perselisihan. Kamu merasa kayak, loh, kenapa seperti ini? Aku sudah berjuang, aku sudah bertahan, aku sudah memperlakukan kamu dengan baik, tapi kok tidak mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya. Akhirnya di sini ada perselisihan di hubungan kalian, ada pertengkaran. Bahkan kalau kalian sudah bertengkar nih, sama-sama saling tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain, sehingga lebih memperkeruh suasana seperti itu. Alih-alih untuk mencari solusi, tapi malah karena tidak mau saling mendengarkan, tapi malah akhirnya jadinya lebih bermusuhan gitu loh ya, lebih kacau situasinya kayak gitu ya. Oke, strength.
Ya, kalau aku lihat saat ini dia merasa bahwa kamu sekarang ini benar-benar kecewa ya sama dia. Dia merasa bahwa kamu saat ini benar-benar lagi marah banget sama dia. Kamu benar-benar lagi apa ya? Tidak mau melihat dia, tidak mau berurusan dengan dia. Pokoknya kamu kayak lagi kesel banget lah sama dia, kecewa banget, marah banget, dendam banget, atau apalah sebutannya, kalian mau nyebutnya apa terserah. Pokoknya intinya seperti itu. Ya, dia merasa kamu kayak tidak seperti dulu deh. Kamu saat ini benar-benar lagi kecewa atau marah atau apapun sebutannya ya. Seperti itu. Sehingga si dia ini ya nggak bisa berkutik. Karena ini apa ya, karena keinginan kamu kan gitu. Dia juga nggak bisa memaksakan kamu, maka dari itu saat ini dia ya cuman bisa menunggu sampai amarah kamu selesai, sampai kekesalanmu selesai, sampai rasa kekecewaanmu sembuh kayak gitu. Dia akan menunggu. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan, ya entah itu lewat media sosial kah atau dari apapun, ya atau mungkin dari teman-temanmu kah, dari saudaramu kah, ya atau apa. Dia mungkin pakai fake account kah atau apapun. Gitu ya. Tapi yang pasti aku lihat di sini dia juga menarik diri. Lebih tepatnya sih gini, ketika kamu marah, dia tuh ngerasa nggak enak gitu loh. Dan dia juga nggak mau ngeganggu kamu yang lagi marah gitu. Jadi mau nggak mau ya dia akan apa sih, menjaga jarak aja dulu dari kamu. Seperti itu. Bukan berarti orang ini akan pergi menghilang, tidak. Dia akan tetap menunggu kamu, sambil menunggu, sambil memantau aja gitu. Sampai kapan kamu akan marah, sampai kapan kamu akan kesal dan kecewa sama dia, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di sini kamu sudah selesai dengan amarahmu, dengan rasa kekecewaanmu, baru di sini dia kemungkinan akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Gitu. Ya, karena saat ini mungkin amarahmu benar-benar meledak-ledak atau amarahmu itu benar-benar besar gitu loh, ya. Jadi dia kayak ada ketidakmampuan untuk memaksa atau apa ya, ucuk-ucuk datang ya, meminta kamu untuk tetap berkomunikasi atau tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan dia gitu. Aku lihat ada rasa nggak enak juga, ada rasa bersalah juga ya dari dianya, karena di sini kan kamu kecewa banget sama dia. Seperti itu. Ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi memang yang terjadi di antara kalian. Mungkin selama ini setiap kali kalian membahas sesuatu gitu ya, kamu salah paham, atau sebaliknya kamu membahas sesuatu dia salah paham atau gimana. Itu sering sekali terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara kalian. Bahkan mungkin juga ada nih salah tafsir dalam kata-kata atau kalimat yang pernah dilontarkan, seperti itu ya. Oke, baik itu dari mulut kalian masing-masing atau mungkin dari keluarga, dari teman atau siapa gitu, salah tafsir sehingga ya udah kalian akhirnya miskomunikasi, salah paham, seperti itu. Kalau aku melihat si dia ini kan saat ini kayak menjaga jarak juga ya dari kamu. Bukan berarti dia menjauh sejauh-jauhnya, enggak. Aku lihat di sini dia cuma ngejaga jarak aja. Jangan sampai kamu nanti kalau misalkan tahu dia dekat dengan kamu tapi kamu lagi emosi saat ini, kamu lagi marah, justru malah nanti amarahmu semakin meledak-ledak, semakin membesar gitu ya. Makanya di sini dia akan memberikan ruang dan waktu bagi kamu untuk tenang aja dulu gitu, dan dia agak menyingkir sedikit ya dari kamu, tidak apa ya, tidak menyulut emosi kamu lah paling enggak kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini memang dia juga tidak mau merubah hubungan ini ya. Ada dua apa ya, kayak dua pemikiran sih ini ya. Yang pertama, dia tidak mau hubungan kalian berubah. Yang tadinya pasangan jadi mantan itu nggak mau, atau apalah ya, hubungan kalian sekarang tuh apa ya, dia nggak mau berubah gitu. Yang tadinya deket jadi berakhir gitu, tidak mau. Atau yang kedua, karena dia tidak mau hubungan ini berubah, ya, dia juga tidak mau melakukan apapun
Dia takut salah langkah, dia takut salah ngambil keputusan, dia takut salah dalam bertindak, sehingga dia tidak mau melakukan apapun. Nah, makanya saat ini ketika kamu marah, dia tidak apa sih namanya, tidak membujuk kamu, tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu aku melihat apa ya, dia ini intinya ikutin alur aja gitu, biarkan semuanya selesai karena waktu gitu loh ya, seiring berjalannya waktu, selesai seiring berjalannya waktu gitu aja. Dia nggak mau apa ya, bertindak itu bukan karena tidak maunya dia, tapi karena dia takut nanti salah ngambil langkah, nanti salah persepsi lagi dengan kamu, karena di sini kan ada Eight of Wands-nya reverse ya. Jadi kalian ini sering sekali kalau ngomong A, kamu salah paham, atau sebaliknya kamu ngomong A, dia yang salah paham. Jadi makanya di sini ketika dia lihat kamu marah, kamu kesal, kamu kecewa, dia tidak melakukan apapun. Dia takut nanti kalau misalkan dia ucuk-ucuk datang, kamu masih marah, kamu udah emosi duluan ngelihat dia, akhirnya dia ngomong A, kamu salah paham, akhirnya lebih boom, lebih meledak-ledak emosimu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, jujur dia masih tidak mau hubungan kalian berubah gitu. Maksudnya ya hubungannya ya kita tetap jadi orang terdekat, kita tetap jadi pasangan, kita tetap jadi suami istri atau apalah gitu ya, dia tidak mau menjadi mantan gitu ya. Nah tapi karena death-nya reverse, berarti ada situasi memang yang apa ya, yang menyakitkan, dan ini berulang kali terjadi ya. Ada situasi yang menyakitkan dan ini berulang kali terjadi. Entah apa itu, misalkan tentang perselingkuhan, berulang kali berselingkuh, atau apalagi mungkin ada inner child yang belum sembuh sehingga ada trust issue, ada apalagi family issue ya, sehingga berulang kali terjadi gitu lagi, akhirnya menyakiti lagi, putus nyambung lagi, on off lagi gitu ya. Intinya menyakitkan, dan mekanisme itu selalu coping atau berulang terjadi, mekanismenya selalu terjadi berulang gitu ya, apapun itu. Nah apapun yang berulang kali terjadi mekanismenya itu atau situasinya itu harus dirubah dulu. Misalkan dia selama ini berulang kali selingkuh, maka dia tidak boleh dulu ya, dia harus bisa berubah, tidak lagi selingkuh gitu. Nah misalkan kamu masih punya trust issue, nah itu berulang kali kamu lakukan ya, nah itu kamu harus hilangkan dulu trust issue-nya, apapun itu gitu. Apapun yang selama ini mekanisme selalu berulang dan menyakitkan, itu harus dibuang jauh-jauh, harus dirubah secara signifikan. Walaupun itu mungkin akan menyakitkan, tapi ya mau nggak mau itu harus dirubah. Karena itu sesuatu yang tidak sehat untuk hubungan kalian. Makanya di sini kalian harus dibuat untuk berubah secara signifikan. Gitu ya. Agar kalian ini bisa memiliki suatu hubungan romantis yang di dalam hati kalian itu bisa mendapatkan pendekatan penuh dengan cinta, rasa hormat, menyayangi gitu loh ya, dihargai, dan akhirnya juga tidak memiliki rasa harga diri yang rendah gitu loh. Tetap percaya diri dalam situasi apapun, keadaan apapun, tetap percaya diri terhadap pasangan gitu. Kan kalau aku lihat di sini, entah ini kamu atau dia ada rasa rendah diri ya, ada rasa harga diri yang rendah gitu. Nah jangan lagi seperti itu gitu ya, karena dalam hubungan itu mau buruk baiknya ya harus ditanggung bareng-bareng gitu loh, harus saling menerima, memahami, memaklumi, menyayangi, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang kalian itu masih ada perbedaan dan belum bisa saling memahami perbedaan itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya perasaan dia tidak mau hubungan ini berubah,
Hanya saja memang semesta atau Tuhan itu memang menginginkan kalian untuk berubah dulu secara signifikan, ya, agar bisa saling memahami, agar hubungan kalian ini penuh dengan cinta yang sehat, gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Memang biasanya menyakitkan dan mau nggak mau dijalani gitu. Gitu ya, walaupun menyakitkan tapi mau nggak mau harus dijalani. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Sagittarius, ada Leo, dan ada Scorpio. Ya, itu yang paling kuat. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 13, 8, 28, 11, 4, 1, 10, 16, 2, 5, 18, 22, 30, 14, 27, 9, 20, 19, 3, 17, 29, 12, 21, 7, ya, 26, 31, 24, dan 23. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kemudian bulannya, bulan-bulan ini juga ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silahkan disituasikan aja. Ini bulan-bulan yang berhubungan dengan apa di antara kamu dengan dia. Ada Januari, Maret, Desember, November, Agustus, Februari, April, Juli, Juni, Oktober. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kuda, sio ayam, sio babi, sio kelinci, sio tikus, sio ular, sio macan, sio kambing, sio naga. Alfabetnya bisa nama, inisial nama panggilan, nama lengkap, apalagi apapun lah ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ada S A R F E Y N V D P H T G M I L W Z U G B T C X J O Q. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.